Tuhan tidak pernah berhenti bagaimana teman-teman sampai pada akhirnya masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Dia nggak akan stop. Meskipun teman-teman jatuh bangun ya, dia nggak akan stop untuk mencintai kalian sampai benar-benar teman-teman bisa berpindah dari rencanaku pindah ke rencana Tuhan. Makanya mencintai Tuhan bukan hanya kita mengatakan ikutin dia punya mau, dia punya perintah, tapi mencintai Tuhan adalah bagaimana mempercayakan diri kita pindah ke rencana Tuhan dan percaya kepada dia yang ngomong gampang ya, kita punya satu tadi namanya yang nggak pernah habis di luar kekuatan manusia. Namanya amazing grace. Rahmat itu nggak pernah habis, teman-teman. Makanya kalau kita berharap pada kekuatan sendiri, pasti meet. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, itu tidak terbatas. Maka saya mau kasih hari ini, saya akan membawakan sesuatu singkat banget. Berapa menit ya saya kasih waktu ya? 30 menit? Jangan. Saya nggak kuat. 30 menit. Oke, thank you. Thank you, Valen. Karena saya mau kasih contoh aktual sharing. Boleh next dulu? Next. Nah, sebelum saya lanjut dulu, kalau ngomong mencintai Tuhan, mandate by God's love, bagaimana Tuhan, itu kita ngomong mengenai sharing dulu nih, mengenai rule sama policy. Saya pengen sendiri loh bekerja, bekerja. Oke. Pengalaman pertama kali masuk kerja gimana? Enak gak? Wah, kalian orang-orang hebat semua. Pengalaman saya masuk kerja ya, ngeri. Satu, saya masuk kerja jam setengah 8. Kalau telat pasti corek. Terus pulang jam setengah 5 kan. Begitu pulang setengah 5 harus kalau setengah 5 saya kerja di perusahaan Jepang. Jadi kalau pulang setengah 5 tuh bos sebelum pulang kayaknya aduh gimana gitu ya. Terus kalau jam setengah 5 bos masih di sana saya pulang. Saya pulang dulu ya. Why dibilang gitu. Nggak enak gitu ya. Jadi saya pertama kali masuk kantor tuh ya banyak banget peraturannya gitu. Harus begini, harus begitu. Dulu parah. Mesti pakai celana hitam sama baju putih. Kemeja pun diatur karena kan pabrik kan, gabung. Office-nya harus punya tenggaran sama orang pabrik. Jadi celana hitam, baju warna putih. Begitu malam-malam ada tamu, keluar makan. Saya cuci tangan. Mas, mas ini mas, saya mau nambah mos. Emang saya waiternya, saya bilang, perubahan begitu ya, curhat aja. Nah, karena saya sering lembur, kita anak-anak Tuhan tuh bacaan kemarin bagus banget ya hari Minggu ya. Tuhan tuh memuji bendahara yang tidak jujur. Anak-anak dunia aja tahu bagaimana caranya untuk survive ke depan. Makanya Tuhan ajarin anak-anak Tuhan harus lebih cerdik bagaimana survive ke depan. Amin. Kita harus lebih hebat, lebih cerdik daripada anak-anak dunia. Amin. Makanya saya pun juga belajar nih. Gitu semua kantor, salapan orang mulai kerja, saya terus mulai lembur, saya mulai lembur, kejar pekerjaan. Singkat kata, lamaran Jepang saya dulu, saya punya atasan, lama-lama saya, wah kamu nih anak muda yang suwe ini ya, kamu rajin, pekerjaan submit, kemudian kelihatan bagus semuanya. Lama-lama, tadinya saya melihat kantor sebagai policy harus ikut aturan. Lama-lama saya punya relasi dengan saya punya atasan. Mulai berubah. Tadinya saya takut karena policy sama rule, mulai berubah, mulai punya relasi. Akhirnya sesuatu saya terlambat masuk kantor. Kenapa dulu jam 11 ya? Lesson learn. Jangan masuk perusahaan Jepang. Enggak jangan kami. Enggak, guyon. Anyway, saya masuk. Nah, karena saya udah punya relasi, saya waktu bilang begini, sorry ya, saya nggak bisa masuk on time hari ini. Saya masuk kira-kira jam 8, telat setengah jam. Kira-kira jawaban bos saya apa? Oke, nggak apa-apa. Kamu masuk setengah 8 kenapa? Karena kamu tiap hari nggak pernah pulang on time. It's fine. Wah, berubah nih. Kalau lama kamu lagi, saya mungkin hari apa masih cuti ini. Kenapa? Saya butuh istirahat karena memang capek banget, exhausted banget pulang. Boleh nggak? Oke, kenapa? It's fine. Teman-teman,
Saya mulai berubah melihat pandangan perusahaan yang tadinya rule sama policy, berubah karena punya relasi. Yang saya mau katakan adalah sama juga waktu kita mulai kita mengatakan ikut Tuhan. Saya pun juga sama, waktu saya lahir, kemudian ikut orang tua, saya baptis waktu lagi kecil lah kira-kira orang tua. Ada yang baptis dewasa di sini? Wow, aku bangga dengan kalian ya. Kalian memilih gitu ya. Memilih kan? Oke, saya nggak dipilihin. Tapi karena saya mulai ikut Tuhan segala macam, saya nggak ngerti bagaimana namanya apa namanya harus punya iman Katolik seperti apa. Yang saya tahu hari Minggu ke gereja. Kalau nggak gereja gimana? Kalau nggak pergi gimana? Iya juga sih, Valen. Kamu nggak salah. Cuma ada waktu ketika saya kalau nggak ke gereja, rasanya gimana? Aduh, salah nih. Ada yang begini nggak? Aduh, kalau nggak gereja, kayaknya gue hutang nih. Besok gue bayar itu. Ya, don't worry, it's okay. Ya. Nah, saya mau kasih ada tahapan-tahapan waktu kita mulai berubah dari policy melihat dan menjadi relasi. Yang namanya pandangan-pandangan itu mulai dirubah. Udah mulai punya hubungan sama Tuhan. Makanya next saya kasih tahu dulu ini gimana pengalaman entrance. Saya empat ya. Seminggu sekali doa, makan, malam, tidur segala macam rosario sama orang tua. Oh, saya punya keluarga baik. Saya rosario itu buat keluarga saya, buat orang tua saya melihat dan kehidupan agama saya baik. Saya belum punya relasi sama Tuhan. Ini kunyah baik-baik ya. Saya bawanya agak mau kasih pengalaman. So singkat kata, saya ke gereja, saya baca firman ya, nggak salah. Kehidupan saya melulu berubah ketika saya mengalami encounter Jesus yang pertama. Saya mau kasih tahu, mungkin teman-teman ada yang sudah ngalamin, ada yang belum. Encounter Jesus yang pertama buat saya itu ketika kakak saya meninggal di umur 21 tahun 2001. Saya ya, setelah kakak saya meninggal, karena kakak saya orang baik, kita jangan bahas ya sedikit masa lalu ya. Saya dulu bandel teman-teman. Rambut saya lebih panjang dibanding Valen. Valen rambut panjang nggak ya? Lumayan ya. Ya kita agak plot twist kayaknya. Rambut saya panjang seperti dia lah kira-kira. Ya. Jadi saya punya masa lalu agak sedikit bandel, kelam dan segala macam. Tapi saya mau katakan, ketika kakak saya meninggal, saya cari tahu siapa itu Yesus. Saya nggak pernah tahu. Saya kan ya, saya hidup baik, doa ke gereja segala macam baik. Tapi begitu kakak saya meninggal muda, saya mulai ke gereja. You know teman-teman, saya begitu ke gereja lagi belum misa ya. Saya duduk depan sakristi, itu sakristi ya. Itu sakristi. Tempat taruh itu, taman lagu. Saya duduk, saya naik ke atas tuh di MBK kan. Saya duduk, saya doa. Tuhan, saya nggak mau tahu. Saya mau tanya, kenapa kakak saya meninggal? Saya minta pertanggungjawaban. Beres satu. Yang kedua, gara-gara itu saya ikut PD. Saya datang PD. PD mulai jam 7. Saya hadir depan PD jam apa? Jam 6. Saya bantu perlengkapan kan. Mau ngapain? Persoal Tuhan. Saya butuh dengar alasan kenapa kakak saya meninggal. Lanjut lagi kan. Begitu itu hari jam 6, jam 7 mulai PD, mulai kena lah encounter Jesus. Gimana caranya? Begitu pewartanya bawa firman, beres, selesai, bawain lagu begini. Bagi dia segala pujian, tuh gak? Hormat serta syukur, kekal selamanya. Kira-kira begitu lagunya. Saya nggak pernah jarang ke PD teman-teman. Saya datang ke PD, saya tanya dia begitu beres itu pewarta ngomong begini. Hari ini ada yang datang mencari Tuhan, ingin bertanya sama Tuhan, meminta jawaban. Kayaknya gue nih, gue bilang nih. Kayaknya gue nih. Ini gue nih, gue yakin nih. Begitu beres, bawa doa, ending PD itu pewarta bawain lagu begini ya. Saya nggak pernah tahu ini lagu, tapi saya nyanyi lancar banget. Saya bilang, what happened with me? Kan? Encounter Jesus itu kan cerita berseri. Kayak Netflix. Beda dengan Demon Slayer ya. Ya.
Ya lagi ya. Oke, lanjut, lanjut. Belum beres, belum beres. Saya mau kasih teman-teman ya. Ketika Tuhan udah mau encounter Jesus denganmu, maka ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di dalam dirimu. Beres dari ini, nggak lama kemudian mama saya sakit. Sakit apa? Mungkin seperti itu ya. Sakit tiba-tiba. Jadi walaupun saya gondrong dan bandel, saya ini kesangan mama. Bully tapi hati kayak Hello Kitty ya. Mama saya budek. Saya marah sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya mama saya itu bisa sembuh? Saya mulai ikut PD kan? Ya kan? Mulai ikut PD. Saya nggak tahu bagaimana cara mendoakan, tapi saya belajar. Katanya kalau berdoa tuh tumpuk tangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya kita copy-copy aja kan ya, copy paste. Jadi saya waktu itu mama saya di bawah, saya duduk di atas. Kata orang kalau mau berdoa, main dulu gitar. Saya ambil gitar teman-teman. Dan saya nggak tahu lagunya apa. Saya cuma tahu lagu cuma satu. Nah, kira-kira lagu itu doang. Saya nggak tahu lagu lain. Saya nyanyi lagu itu ya. Pokoknya saya nyanyi terus, main gitar, main gitar, main gitar. Saya mau tanya sama Tuhan kenapa mama saya sakit. Tahu gak? Ini nyata. Boleh percaya nggak percaya, terserah lu lah ya. Lagi doa, tiba-tiba saya ngerasa kok ada yang hadir, kok ada putih, saya bilang gitu kan. Tapi bukan buka mata ya. Karena saya tahunya di firman perjanjian lama, kalau Tuhan datang, lu buka mata, lu mati. Jadi saya nggak berani buka mata teman-teman. Waduh, ada yang hadir nih. Ada yang hadir bilang, waduh, jangan buka mata. Saya mati muda, saya bilang kan. Saya nggak mau. Jadi saya bilang, saya nggak buka mata, saya diam. Tiba-tiba saya ngeliat, waduh, Tuhan datang nih. Kemudian suara bilang begini, saat ini juga kamu ke bawah, tumpang tangan mamamu. Wah, saya lompat kan, lempar gitar ke bawah. Mama, mama, matiin TV dulu. Mau ngapain? Kita mau doa dulu. Cia elah, kayaknya anaknya baru mulai pede doang padahal gitu ya. Akhirnya saya doakan, beres. Mama saya divonis 99,9% itulah mengalami budak. Pas saya doa itu dia baru 3 hari minum obat. Nah minggu depan itu kemudian akhirnya dia ke rumah sakit lagi dan bukan ya sampai Tuhan bekerja lah ya. Menurut doa tuh yang mana ya. Saya doa, ah, nama Yesus, tengking-tengking lah. Kayak tengking apa aja, padahal doa kesembuhan kan. Bukan ngusir serangan deh kan. Sebenarnya saya nggak tahu. Saya doa-doa aja supaya dia sembuh. So, begitu beres saya doa, kalau kemudian minggu depan mama saya atas lagi, mama saya 99,9% sembuh. Jadi ya puji Tuhan ya, Tuhan punya kerjaan. Dan itu belum beres. Sampai juga masalah percintaan. Ada yang belum punya pacar di sini? Oke. Puji Tuhan ya. Tenang, waktumu belum tiba gitu ya. Saya kasih tahu dua sorry, sorry, sorry. 3 SMP saya udah doa di gereja Gua Maria. Jadi ingat ya, Tuhan punya perjalanan tuh aneh. Dia begitu engkau encounter Jesus hari demi hari ya. Kan saya lihat ya, kok doa ketemu Tuhan. Kok ke PD bisa hafal lagu. Oke ya. Kemudian saya lagi doa sama Tuhan minta pacar. Salah nggak? Nggak salah lah. Begitu saya doa di Go Maria MBK, Rosario, saya dari kecil udah manggil Bunda Maria Mami. Saya senang banget Rosario. Terus lagi pulang dari sekolah main ke gereja MBK, saya suka berlatih kungfu di sana yang anak anak muda lah ya. Terus saya Rosario, saya tanya sama Tuhan, saya doa Rosario, Mami, kenapa saya nggak punya pacar? Boleh dong saya punya pacar. Ingat ya, 3 SMP tuh. You know what? Muncul kuping ngomong apa? Nanti 2 SMA kamu punya pacar. Masya Allah, saya bilang, 2 tahun lagi baru punya pacar ya, lama banget saya bilang. So, singkat cerita, dan 2 SMA di cowok pertama saya punya pacar. Zaman dulu gue masih tua banget itu ya. Ya Allah. Teman-teman, ya, ya Allah salah banget gue ya. Ya kan saya mau kasih tahu teman-teman. Ya saya mau kasih tahu ya. Dari tadi saya cerita, itu pandangan saya dengan Tuhan itu mulai berubah nggak? Berubah. Waktu saya tahu Tuhan bisa benar-benar mendengar doa saya dan bisa menyembuhkan rumah saya, berubah nggak? Saya mulai semakin percaya. Ini bukan katanya kalau di Alkitab ngomong Lazarus bangkit, katanya, ya kan? Tapi sekarang saya nggak, saya kasih Valen, kalau kamu berdoa itu bisa sembuh. Kenapa? Kata gua, karena saya ngalamin. Saya doa minta pacar, dikasih nggak? Dikasih, walaupun ya bukan cowok lagi semester lah ya, malu lah ya.
SMA 2. Dan anyway, sejak saat itu, pandangan saya sama Tuhan mulai berubah. Kenapa? Saya mulai punya relasi. Yang tadinya pandangan Tuhan adalah sosok yang jauh, enggak lagi. Karena dia hidup dalam keluarga saya. Singkat kata, teman-teman boleh, ya terserah teman-teman sih percaya apa enggak ya. Pencarian saya terhadap Tuhan, kenapa kakak saya meninggal muda, itu selesai di retretnya PPK, anak-anak muda pada kumpul, itu Romo Rehanbah lama banget udah meninggal. Dia lagi bawain adorasi kalau nggak salah, bawain meditasi apa, bukan lagi penyembahan, lagi adorasi. Dia keliling one by one. Saya dengan optimisnya lagi doa begini, kemudian saya lihat kok ada sosok di depan saya. Nah, misalnya lagi begini ya, tiba-tiba ada sosok berdiri di depan, dia turun, dia pegang tangan saya. Saya lagi begini, dia pegang tangan saya. Wah, ini kayaknya Romo Rehanbah pegang tangan saya nih, puji Tuhan banget nih. Benar kan, saya senang banget gitu ya. So saya bilang terima kasih Tuhan gitu. Terus nggak mau saya buka mata, Romonya di depan. Dan saya tahu itu Tuhan yang megang tangan saya. Saya nangis terus. Selesai saya punya pencarian. Sejak saat itu, saya nggak tanya lagi, kenapa kakak saya meninggal. Yang saya tahu apa? Tuhan hidup untuk saya dan keluarga saya. Selesai. Itu perjalanan saya encounter Jesus. Tuhan punya cara macam-macam supaya teman-teman bisa mengalami Tuhan. Tapi kalau bukan Bapa yang memanggil, maka belum waktu teman-teman untuk bisa mengalami ini. Tapi you can try. Tapi engkau bisa untuk bisa menggapai Tuhan. Bagaimana caranya? Panen pertemuannya berapa sih? Panen? Iya, engkau bisa mengalami encounter Jesus 2 seminggu sekali datang ke panen rutin, ya. Nanti kau akan mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Gak tahu apa gimana caranya, engkau akan mengalami. Nomor satu, ada yang sudah pernah mengalami encounter Jesus seperti saya secara pribadi? Angkatan tinggi-tinggi, tinggi. Kira-kira ya 40% lah ya. Saya berdoa Tuhan malam hari ini semua boleh ucapkan Tuhan ya. Kenapa saya penting ini perlu? Ketika engkau mulai berubah menjadi relasi, maka pandangan engkau dengan Tuhan mulai berubah. Saya seketika turun mobil, tuh Tuhan, saya mau bawa firman. Hari ini teman-teman anak-anak muda butuh apa ya? Saya kayak ngomong. Kenapa? Memang begitu Tuhan pribadi yang hidup. So, apa yang saya katakan ini mungkin ada yang sudah bisa menyadari, mungkin ada yang belum. Tapi saya berdoa semuanya bisa masuk ke tahap relasi. Boleh next? Nah, cinta Tuhan sama kita, ya, itu juga udah mulai berubah teman-teman. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau dulu mata ganti mata kan, tangan ganti tangan. Sekarang enggak, dulu dasarnya hukum. Mungkin masih ada sedikit yang menempel ke kita. Makanya, aduh kalau nggak gereja gue dosa nih. Enggak begitu teman-teman, enggak. Ya, yang kedua, tanda lahiriah. Artinya apa? Waktu teman-teman mau datang persembahkan sesuatu buat Tuhan, zaman dulu itu masih cuci kaki segala macam. Kalau punya dosa, beli apa? Beli kambing, beli domba, beli burung dara. Dipersembahkan sama Tuhan. Kalau asapnya naik ke atas segala macam, Tuhan berkenan atas persembahan kita. Sekarang gimana? Sekarang gimana kalau ingin mempersembahkan sesuatu? Praise and worship, doa. Yang paling penting bukan PW-nya, tapi ketika engkau bernyanyi, kau benar-benar bawa nggak persembahan tema Tuhan? Benar-benar nggak aku benar-benar? Kayak lagunya apa? I love you Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your. Otong kau nyanyi hati murid deh. From the moment that I wake up. Kita ingat-ingat dari pagi. Till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Nah gini. All my life you have been faithful. Nah, teman-teman, waktu kau benar-benar naik pujian ini, benar nggak sih lagi bersyukur? Persembahan yang Tuhan terima, kalau engkau tidak bisa bersyukur, tapi engkau masih mau bersyukur. Saya waktu itu hari itu pas tengah tahun jalan sama mantan saya, sih kita ngomong sama malu ya. Putus.
Putus enak apa nggak enak? Nggak tahu ya. Lu udah pernah pacaran belum sih? Sorry ya. Dan teman-teman, saya koslet. Waktu lagi putus, saya udah mulai kenal PD. Makanya engkau sudah mulai kenal firman Tuhan, salah sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang aku kehendaki dalam dirimu. Jadi mengucap syukur itu masalah kehendak Tuhan. Jadi baik apa tidak baik, engkau belajar untuk mengucap syukur. Waktu saya putus, kan nggak enak tuh. Saya putus tuh bukan karena putus loh. Diduain. Sakit ya? Sakit. Dan waktu dia mendoakan saya tahu. Malam hari saya doa lagi kan. Apa? Apa? Kau sungguh. Saya cuma teman-teman. Saya nyanyi ya. Tidur beresnya. Jangan main-main sama anak Tuhan. Saya lagu nyanyiin di mimpi saya. Benar-benar. Di mimpi saya itu muncul mantan saya sama cowok lain. Bagi saya bangun, saya telepon dia. Is it true? True. Jangan main-main seperti Tuhan. Tidak bisa anak Tuhan itu diduakan ya. Tuhan yang akan balas semuanya. Gitu ya, gitu ya. Anyway. Ya saya mau ngomong begini. Waktu putus kan tetapnya sakit juga gitu ya. Nah, malam hari saya buka Alkitab, kan saya kan pasti kan bangun mesbah doa tiap malam saya kan teduh. Waktu saya buka, munculnya 1 Tesalonika 5. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala, tetaplah berdoa. Mana mungkin berdoa lah Tuhan, gimana caranya berdoa orang baru putus? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Enggak mungkin. Tapi ini mulai koslet. Engkau mulai tahu kebenaran, tapi engkau mulai antara pikiran sama hati kan? Engkau mulai tahu kebenaran. Oh, kebenarannya mulai di sini nih, ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi hati lagi sedih, ya. Enggak bisa nih, kan? Jiwanya lagi sedih banget. Jadi gimana? Mau taat apa tidak? Ini challenge-nya. Akhirnya saya ambil gitar, teman-teman. Lagu apa? Bapak, ya. Karena the only song yang saya bisa nyanyi itu doang. Saya nyanyi lagu itu dan saya paksa untuk mengucap syukur. Ku naikkan syukurku. Saya mengucap syukur, lagi nggak bisa bersyukur. Di situ mulai Tuhan akan lihat bagaimana engkau mencintai Tuhan. Setia kan. Saya menangis, teman-teman lagi naikin pujian nih. Ya Allah Tuhan, susah banget ikut Tuhan. Selesai, beres kan, nangis kan. Kira-kira pacar saya balik gak? Nggak balik. Memang nggak akan balik. Tapi selesai saya PW, selesai saya mengucap syukur, ada satu yang tidak bisa dijual oleh supermarket manapun. Yaitu apa? Damai, peace, dan tenang. Dan saya dapat itu. Mungkin saya ngomong begini, nih Korea bullshit banget sih. Tapi saya dapat itu. Makanya masih shifting. Ya. Kemudian berikutnya, ketaatan karena takut. Nah ini, ketaatan karena takut. Atau ketaatan karena kasih. Saya mau mengasihi Tuhan. Berikutnya, kasih kepada Allah itu terpisah dengan sesama. Kasih kepada Allah itu sama menyatu. Jadi kalau engkau mengasihi Allah, kau juga mengasihi manusia. Saya lihat dalam dunia pelayanan dan dunia Katolik, orang yang semakin menempel dengan Tuhan, dia semakin punya kasih sama orang lain. Ya, saya pernah ditegur sama istri saya gitu ya. Karena saya kan kalau mau sumbang kasih ke pengemis itu kan pelit gitu ya. Saya tuh perhitungan sama orang gitu loh. Usaha kayak jadi orang gitu ya. Terus istri saya itu memang orang charity banget kan. Jadi dia kadang-kadang, kamu kalau nggak mau kasih orang ya, kamu Tuhan ambil harta kamu katanya. Jadi saya mulai belajar untuk mulai mengasihi. Nah, yang membuat saya berubah itu bukan tiba-tiba saya takut dengan istri ngasih duit ya, bukan. Saya mulai lihat adik saya. Dia setiap bulan tuh bikin paket beras sama segala macam itu bagi-bagiin ke pemulung. Betul, pemulung, bukan pengemis. Beda ya, bukan pengemis. Kenapa? Karena pemulung masih punya duta, pintar. Jadi adik saya mulai bagi-bagi. Nah, saya tuh nggak pernah ngalamin, saya ikut bagi. Singkat kata, waktu saya bagiin juga ke belakang gitu ya, itu yang membuat saya akhirnya mulai berani untuk memberikan berkat kepada orang itu pada saat kita memberikan barang itu kepada orang. Mukanya itu loh, muka sukacita sama senyum yang tulus itu loh. Itu happy banget. Wah, tuh lihat muka begitu tuh nggak bisa. Orang kaya pun orang lu kasih uang nggak bisa senyum, tapi
Mereka simpel banget, menghargai. Oh iya benar juga ya. Sejak itu saya mulai memberikan. Jadi semakin teman-teman dekat dengan Tuhan, bukan berarti langsung bahaya, ada proses. Tapi teman-teman mulai akan dirubahkan sama Tuhan. Ada yang hari ini masih sering ribut dengan saudaranya, sibling, sering ribut ya dengan kakak adiknya ya? Masih ya? Iya, iya. Perang dingin ya. Ya. Perang dingin langsung diberesin sedikit ya. Dicairkan ya suasananya ya. Ya. Saya dengan adik saya itu selisih 11 bulan. Adik saya namanya Gita. Saya sama dia selisih 11 bulan. Jadi kayak anjing sama kucing. Beneran. Kalau siapa si perang dingin ya, saya nggak perang dingin. Saya langsung kayak Rusia sama Ukraina, hajar. Ya, tapi saya kasih gini ya, makanya kalau engkau mulai ikut Tuhan, ada yang namanya amazing grace, Valen bilang, di luar batas kemampuanmu. Saya mulai ikut Tuhan, mulai jadi WL, kemudian mulai melayani segala macam. Berubah nggak saya? Berubah nggak? Susah tahu. Emang langsung bisa berubah seketika. Saya ikut 3 bulan ikut PD, tiba-tiba, shalom. Nggak begitu konsepnya. Begitu engkau mulai ikut Tuhan, itu akan dikikis pelan-pelan sama Tuhan berubah. Kenapa saya tuh mulai berubah? Saya mulai tiap malam kan doa kan. Lagu apa? Bapak engkau sungguh baik. Tapi hatinya ya. Nah, seketika saya mulai ikut 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, saya nggak gampang langsung bisa memaafkan diri saya. Tapi ketika engkau mulai mencintai Tuhan, lihat ya, ketika engkau mulai setia, kasih sama Tuhan, kasih sama sesama itu akan mulai berubah tanpa effort yang engkau miliki. Artinya apa? Waktu saya pulang dari PD, kan pulang PD kan malam-malam lagi makan, baru pulang mandi, baru mau ambil gitar, baru mau doa, tiba-tiba bunyi piring. Brang! Adik saya ribut di meja makan, kan kurang ajar kan. Marah dengan orang tua, papa saya, mama saya, tiba-tiba dia banting itu meja, terus dia banting itu pintu. Wah, itu saya bilang, di PD saya kayak malaikat, di rumah mungkin saya kayak, wah, udah mau marah kan. Akhirnya apa teman-teman, saya buka pintu, saya samperin dia, baru pulang PD nih. Kemudian saya pulang, saya mau samperin dia, saya mau marah. You know, kalau saya yang dulu belum ikut Tuhan, mungkin saya akan katakanlah bonbin dan lain-lain lah ya. Tapi karena itu saya udah mau marah, bad temper, saya nggak mau ngontrol loh, saya nggak mau ngontrol. Tiba-tiba saya geram, tapi saya nggak bisa marah. Yang saya lakukan adalah saya tendang kasurnya, uh, saya nunjuk dia. Kalau dulu saya kan bonbin ya, kebun binatang maksudnya. Saya tendang kasurnya, saya tunjuk dia, kamu orang jahat. Selesai. Terus saya balik kamar kan, marah emosi. Kenapa gua jadi orang jahat doang ngomongnya ya? Saya berubah. Jadi saya lihat semua teman-teman, ketika engkau mulai ikut panen sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang ngubah dirimu itu bukan kamu, tapi ada namanya amazing grace. Kalau besi nempel sama besi, dia bergesek terus. Nempel bergesek terus. Lama-lama bisa jadi apa? Jadi magnet. Maunya kamu nggak jadi magnet? Enggak toh. Itu namanya keilahian Tuhan. Ada kuasa di luar kuasamu yang memampukan kamu untuk bisa berubah. Kita bahas berikutnya. Berikutnya ada ini ya, keterbatasan manusia sama kuasa Roh Kudus. Di sini teman-teman akan diubahkan. Kalau teman-teman mikirin perjanjian lama, nggak akan mampu. Kacau, gasak terus pokoknya, ribut. Kenapa? Hukum, mata ganti mata, gigi ganti gigi semuanya. Tapi begitu masuk keterbatasan manusia, jangan lupa ada namanya kuasa Roh Kudus. Itulah saya bilang ketika saya mau marah, saya tunjuk dia, kamu orang jahat. Bisa nggak saya marah? Saya nggak bisa lagi. Bukan karena saya tak udah menancapkan, saya akan mengatakan kamu orang jahat. Enggak, tapi ada kuasa di luar kuasa kita untuk mencintai Tuhan dan merubah diri kita. Namanya kuasa Roh Kudus. Next. Nah, kita baca ini ayat inti dikasih sama Diko. Nah, ini permasalahannya adalah ada hukum terutama yang Tuhan mau kita belajar. Kita baca bersama-sama di Markus 12
ayat 28 sampai dengan 34. Kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Lalu seorang ahli Taurat dengan segenap dan dengan segenap seperti dirimu sendiri. Tepat sekali guru, tahu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saya akan lanjut dulu ya, tinggal 15 minutes. Next. Saya hanya bahas ada 4 hal, tapi sebenarnya bukan di sini poin yang saya mau sampaikan. Cuma saya bahas dulu ya. Yang pertama yaitu ada 4 hal, yaitu perubahan of God love people ini ada mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Maka di segenap hati ini adalah pusat perasaan dan keinginan. Maka mencintai Tuhan ini tadi. Bisa nggak mengucap syukur gitu? Nggak bisa. Sebut kasih hubung mencintai Tuhan walaupun apapun kondisinya Tuhan. Lagi apa dan Tuhan. Ini maksudnya saya aja. Ini masalah itu saya kakak ya saya menghihi keluarga saya harus mengambil saya harus muncul. Terakhir saya akan marah sedikit ketika jam 10 malam adik saya itu mogok di BSD sedangkan rumah saya di Sunter. Saya harus beli tali tambang, saya ke sana, kemudian saya puter, saya harus bawa dia mobil derek lewat dan Mogot, Tangerang, masuk ke tuh bengkel dan saya pulang ke rumah lagi. Setelah 2 tahun saya berusaha untuk menjaga pelaku agar kena tanggung jawab, saya capek teman-teman. Capek banget. Karena harus bisa menjadi kepala keluarga. Kemudian saya dalam perjalanan pulang, saya doa sama Tuhan. Tuhan, susah ya dari gampang banget. Terus Tuhan ngomong dengan simpel sekali. Kita harus melakukan. Kamu melakukan. Tapi kalau kamu melakukan, maka akan ringan. Tuh, setiap kali ada sesuatu dengan mereka, saya bukan mengatakan saya harus menolong mereka, tapi enggak. Saya melakukan karena saya mengasihi dia. Berubah enggak? Berubah banget. Ketika engkau mencintai Tuhan, karena harus mencintai dia, maka akan berat. Tapi kalau engkau udah punya relasi, engkau melakukan karena aku mengasihi engkau Tuhan. Walaupun aku sedang sulit, tapi aku tetap belajar untuk berdoa malam hari ini. Karena aku mengasihi engkau. Berubah teman-teman. Ini yang dimaksudnya mencintai Tuhan dengan segenap hati.
kemudian masuk ke jiwa, ini masuk ke dalam batin dan roh. Ini ya sama ya, bukan karena melakukan kewajiban, tapi saya gabung aja akal budi sama kekuatan. Nah, mengasihi teman-teman, kira-kira kasih itu ada bentuk aktualnya nggak ya? Terlihat nggak? Hah? Nggak. Kalau nggak terlihat, teman-teman kalau punya pacar mengasihi engkau, cukup nggak dia mengasihi engkau dengan kata-kata? Nggak cukup. Butuh apa? Action. That's why. Mencintai Tuhan dengan jiwa, akal budi, dan kekuatan, itu butuh tindakan nyata. Yang Tuhan yang sekali lagi tadi saya ngomong sama Valen, waktu engkau lagi sulit untuk mencintai Tuhan, tapi engkau melakukan untuk Dia, itu udah tindakan nyata. Makanya teman-teman, itu ada bentuk nyatanya. Pun sulit, tetap engkau. Walaupun nggak enak, tetap puji Tuhan. Walaupun nggak enak hari ini, cinta Tuhan itu nyata. Yang saya mau bahas di halaman berikutnya. Tadi kita bahas mengenai encounter Jesus. Nah, ini nomor 2. Kalau engkau mengatakan kau mencintai Tuhan, ada tahapan yang kedua yang engkau akan alami. Maka saya akan kabut sedikit, yaitu heart transformation. Teman-teman, waktu Petrus ikut Tuhan, berapa lama dia ikut sama Yesus? 3 tahun sampai dia mati ya, sampai Yesus mati ya. Kalau Petrus mencintai Tuhan setengah mati dia kasih Tuhan, kenapa dia masih berkhianat? Why? Mencintai Tuhan itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Ini pertanyaan retoriko juga ya. Susah gampang. Itu betul. Ketika engkau itu gagal, ini masih ngerti, engkau tahu gagal, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan begitu Tuhan Yesus wafat. Dia masih ikutin Tuhan. Kalau nanti meninggal, dia masih kumpul dengan komunitas, kan? Masih ada di sana. Lihat, dalam ketidakmampuan Petrus dan telah berkhianat, pada akhirnya pada saat Petrus mulai maju untuk berdiri dan bersaksi buat nama Tuhan, kondisi apa yang merubah Petrus? Kondisi apa yang merubah Petrus sampai akhirnya dia berani maju, sampai waktu dia lewat aja orang yang kena bayangan Petrus itu sembuh. Apa yang berubah dari Petrus nih? Ah, itu dia. Big changingnya adalah satu hal yang teman-teman belum perhitungkan sampai saat ini adalah jangan lupa tuh ada kuasa Roh Kudus. Itu penting banget. Jadi saya balik ke kata-kata Valen, amazing grace. Kalau engkau mengenalkan dirimu sendiri untuk mencintai dia, kuat gak? Enggak. Tapi ada satu rahmat yang selalu engkau bisa pakai kalau engkau mau balik kepada dia. Ini Petrus. Orang yang tadi kata Eldan, salibkan dia. Tapi karena dia masih mau balik sama Tuhan, ada anugerah yang Tuhan kasih sama dia, akhirnya dia bisa berubah. Perubahan hati itu terjadi bukan berapa kali kamu gagal, tapi berapa kali kamu balik sama Tuhan. Kunci dari mencintai Tuhan bukan kegagalanmu. Kunci dari mencintai Tuhan adalah berapa besar kamu mau balik Tuhan.
aku masih di sini. Sulit nggak? Susah segala macam. Tuhan, aku masih di sini. Ada satu perumpamaan, ini bahannya udah hampir beres lah ya. Ada satu perumpamaan mengenai pengakuan dosa. Saya waktu itu dapat satu gambaran, saya buka sedikit lah ya, nggak apa-apa. Setiap orang, cowok khususnya ya, jangan pernah mengatakan cowok tuh kemudian masuk pelayanan tiba-tiba bisa langsung kudus, kudis, kurap, enggak ya, enggak gampang. Suatu kali saya lagi dapat tantangan dari Tuhan, saya waktu itu lagi ada mulai ziarah ke beberapa kota, kemudian saya buka nih lah, mungkin Tuhan minta buka. Kemudian saya diminta Tuhan resolusi tahun 2000, kalau nggak salah 2013-14. Sementara semua orang lagi menulis kertas, apa yang harus dilakukan ya? Saya mau ini, saya mau ini. Saya bilang, saya doa Tuhan, Tuhan, tahun ini ngapain ya? Menjadi apa ya? Karena saya kan pemuji penyembah Tuhan. Terus Tuhan kasih challenge. Ya sudah Renat, saya minta kamu menjadi holy worshipper. Kalau true worshipper kan ada grup bandnya. Saya diminta di holy worshipper. Begitu saya terima minta jadi holy worshipper, saya ambil tuh kertas, saya buang. Bullshit, saya bilang. Nggak mungkin Tuhan kau minta saya menjadi holy worshipper. Gak bisa. Masih punya ketergantungan, masih punya kesulitan. Impossible. Tapi saya hidup dalam pelayanan. Karena proses. Tapi Tuhan bilang enggak. Ambil tuh kertas, tulis. Saya tulis sampai begitu. Nggak mungkin. Udah gitu saya punya senior sebelah ya. Kenapa lu? Nangis-nangis. Cengeng banget tuh. Syahul orang bener-bener nih. Saya lagi encounter Jesus banget kan. Tapi dia begitu. Saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya begitu Benny Dwi Nugroho ya. Teman saya berarti. Teman-teman saya kita naikkan lagu. Naikkan doa. Semuanya angkat. Mempersembahkan kertasnya ke atas. Supaya apa? Resolusinya kejadian. Betul. Angkat tanganmu. Saya angkat, impossible Tuhan. Engkau buat begini sama saya. Tapi lambat laun setelah saya berjalan teman-teman, Tuhan gak tinggal sendiri. Tuhan mulai berubahkan hidup saya one by one, one by one. Perubahan saya yang terbesar itu apa? Ketika saya lagi doa, kemudian ada Benny lagi, kemudian saya lagi selesai, Tuhan saya udah gak sanggup lagi mau seperti apa. Tuhan kasih penglihatan sama saya, lagi doa tim. Waktu saya angkat tangan, kemudian saya nggak mampu, saya mau give up mengejar to be a holy worshiper, Tuhan kasih vision satu. Apa teman-teman? Saya mengakhiri hidup saya di sebuah dikasih vision sama Tuhan nih, sebuah ranjang, tangan saya masih mengangkat ke atas. Yes. Kemudian saya berjalan, mungkin nggak itu berjalan, mungkin kekuatan sendiri nggak mau. Berjalan demi jalan, Tuhan mampukan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Oke, saya nggak lanjut berikutnya aja. Yang saya mau ajak teman-teman untuk mencintai Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu. Nomor satu, engkau harus encounter Jesus. Yang sudah pernah mengalami Tuhan dan punya relasi, nggak tahu bagaimana bisa bergaul dengan Tuhan. Yang belum pernah mengalami encounter Jesus, datang terus ke panen tiap 2 minggu ya. Saya percaya, one day engkau akan mengalami Tuhan dan saat itu kau mengatakan, kalau kejadian langsung hubungin ke Valen. I did it. Karena itu penting banget. Itu suatu perubahan dan itu semua akan dialami anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau datang sama dia. Amin. Itu Pak. Encounter Jesus punya hubungan Tuhan dengan segenap akal budi dan semuanya. Bisa nggak? Mungkin kita terbatas, tapi ada kuasa Roh Kudus. Jangan pernah berpikir pintu kedua itu akan terbuka setelah pintu pertama kau lewati. So cabut pikiranmu di sini, susah ikut Tuhan. Enggak. Aku mampu ikut Tuhan karena ada Roh Kudus dirubah. Tiap kali engkau berjalan, aku mampu Tuhan karena Tuhan memampukanku. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan
kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Ketika sulit, oh nggak mungkin, ngomong lagi. Aku tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Itu cara anak-anak Tuhan melewati segala macam permasalahan dengan firman Tuhan. Kalau engkau jalani terus, ya sampai lupa saya mau ngomong mengenai perumpamaan untuk pengakuan dosa. Lama-lama kertas itu ya, saya lupa ceritakan. Ketika engkau mengaku dosa sekali, mungkin kau masih mengulangi dosa yang sama. Tapi 3 bulan kau balik lagi, engkau mengaku dosa yang sama lagi. Tapi lama-lama itu kertas semakin tipis. Masih ada nggak dosanya? Masih. Tapi dirobek lagi, semakin tipis dalam hatimu, sehingga one day kamu lupa kapan kamu terakhir berbuat dosa di hadapan Tuhan. Cara kerja Tuhan seperti itu. Proses mencintai dia. Bukan seketika langsung, I am superhero. Nggak ada. Petrus aja berkhianat. Kata si Elden aja kalau saya ada kita salibkan dia katanya. Karena manusia kan. Apalagi si Paulus. Teman-teman, hari ini saya mau kasih tahu. 2 proses yang mesti kau alami dalam mencintai Tuhan. Pertama yaitu encounter Jesus. Ada yang seperti si Yunus, nggak mau dengerin, masuk ikan paus. Ada yang seperti Yusuf, lewat persoalan, tiba-tiba one day karena disetia menjadi orang nomor 2. Ada seperti Paulus, ikut Tuhan, banyak ngomong, orangnya arif, berdosa, tapi jadi orang nomor 1. Tidak peduli siapa engkau dan masa lalumu, Tuhan punya cara untuk memanggil engkau untuk mencintai dia. Kalau engkau sudah encounter Jesus, tahap kedua yaitu terus mencintai dia. Tidak peduli berapa kali engkau jatuh, yang penting adalah berapa kali engkau balik. Ketika engkau mulai jalankan berapa kali engkau balik, lihat ada kuasa di luar dirimu yang akan memampukanmu untuk terus mencintai Tuhan. Amin. Yuk kita tutup doa ya. Sebelum dikasih nol sama Diko. Lagunya ada yang tahu nggak ya? Bisa teks gak ya? Karena udah nggak perlu rekam, aku nggak usah pakai mic ya. Sorry. Iya, eh, lagunya boleh next ya. Di next lagi. Ada di slide terakhir. Nah, ini judulnya Bahagiaku Penuh. Waktu engkau benar-benar mencintai Tuhan, sampai senantiasa terus berjuang, ada rasa bahagia yang tidak pernah engkau alami dalam kehidupanmu. Nah, bantu dong. Terima kasih Tuhan. Dikirimkan. Oh, pengen doang ya? Oh, kok nyanyi ya? Oh iya, ya. Ini namanya komunikasi. Oke, oke. Anyway, judul lagunya Bahagiaku Penuh. Saya suka banget lagu ini karena mengikuti Tuhan itu kan seumur hidup ya. Nanti teman-teman tahu naik turun, ada musimnya, ada enak nggak enak. Tapi kalau kita tahu Tuhan di sebelah kita, itu nggak akan pernah kita khawatir. Amin. Dan happy itu akan turun waktu benar-benar kita ajak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Cek, cek, cek. Ya teman-teman, ya teman-teman. Dan cinta yang kau berikan kembali menentukan kita. Tidak peduli Tuhan siapapun diri kami malam hari ini, Tuhan kami datang kepada Engkau, berdiam di dalam hadirat, mengikuti seumur hidup kami. Saya di dalam jadi yang
Diam di baitmu, di anugerahmu, di hadiratmu, bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, diam di baitmu, nikmati anugerahmu, hadiratmu, bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Katakan sekali lagi, menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Kami memuji Engkau Tuhan. Ya Allah, Yesus kekasih jiwa. Seumur hidup. Yang malam hari ini boleh terjadi suatu encounter Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan hari ini pun sebelum kami berbicara ini kami, mari Tuhan yang bersemayam dalam diri kami, sikapkan satu Tuhan Engkau dan kami singkat kami relasi kami mulai berubah Tuhan. Kita tahu kan kami benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Malam hari ini Yesus ajar setiap kami Tuhan, di mana rencanamu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami boleh menemukan kebahagiaan. Di dalam Engkau kami boleh menemukan ketenangan. Di dalam Engkau kami boleh menemukan kedamaian. Berdoa Tuhan Yesus senantiasa buat teman-teman di tempat lain ini. Hari ini Tuhan Yesus,
Kau hembuskan Tuhan suatu pengertian dan hikmat yang baru. Kau curahkan Yesus pengertian dan hikmat yang baru. Satu persatu Tuhan, Engkau biar saat hari ini, saat ini di dalam hati mereka. Kau boleh hadir Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Iman yang baru Tuhan. Sayang Tuhan dan Kau yang baru. Kau diingat dengan gerakan Roh Kudus kemana Kau akan dipimpin. Kalau Engkau diingatkan oleh satu kejadian saat ini, biarkan Tuhan boleh menuntun saat ini juga. Terus bekerja atas kami senantiasa. Terus bekerja atas kami senantiasa. Tempat ini adalah tempat kemuliaan. Tempat ini mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kau berdoa Tuhan satu persatu. Semua di tempat mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan relasi baru yang mereka miliki. Relasi yang baru tuh mereka dapatkan. Malam ini juga Tuhan aku berdoa senantiasa untuk teman-teman yang sedang berkumpul, yang sedang benar-benar mengalami suatu kejatuhan. Roh Kudus yang Kau sampaikan dengan kuasa yang sama Kau berikan kepada para rasul Tuhan. Malam ini juga Tuhan dengan kuasa yang sama Engkau hembuskan kepada mereka. Agar mereka boleh memiliki satu hikmat yang benar memiliki kekuatan yang baru Tuhan. Seberapa kali pun mereka akan jatuh, mereka akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka Tuhan. Mereka akan senantiasa kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Encounter Jesus dan heart transformation. Kau curahkan untuk setiap kami di tempat ini. Sehingga relasi kami boleh menjadi baru dan menjadi indah Tuhan bersamanya. Cintai Engkau tanpa batas, bukan karena kekuatan kami, namun karena kuasa-Mu di dalam hidup kami. Bunda Maria, Engkau selalu menjadi pendoa dan pensyafaat kami. Doakanlah kami senantiasa satu persatu di dalam doa-Mu. Nama kami boleh disebutkan. Santo Yosef, lindungilah dan jagailah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu ada sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman semua. Yeay, thank you, Ko Renar. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya, baiklah. Apa forum pertanyaan ditutup? Boleh, boleh, boleh. Mudah-mudahan aku bisa Ada yang mau nanya nggak? jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang mau nanya, gimana kok cara ketemu Yesus gitu. Hah? Ayo, ada Oh, yang di mau slide tanya? ada yang nanya. Boleh dibacain. Oh, Oh ada yang nanya di online. Ketika doa kita tidak kunjung mendapat jawaban dan kita mulai merasa ragu atau iri dengan orang lain, bagaimana cara untuk bisa keluar dari perasaan negatif itu? jadi pertanyaan adalah bagaimana keluar dari perasaan negatif ya? Ketika doanya nggak dijawab ya. Bagaimana ketika doanya nggak dijawab dan keluar dari negatif ya? Salah satu tipsnya, tahu ya ada di Korintus ya, live by faith, not by sight. Jadi kata-kata ini simpel banget diutarakan ya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Kira-kira langkah apa yang dilakukan orang-orang hidup karena percaya? Walaupun kondisi tidak berubah, dia masih berangkat kerja nggak? Masih berangkat. Kira-kira apa yang bisa membuat orang ini masih bisa percaya? Hah? Maksa boleh juga sih ya. Saya kasih satu tipsnya ya. Live by faith, not by sight. Itu adalah
bagaimana teman-teman untuk yang di IG ya, yang di IG tuh ya, di Zoom. Cari satu ayat yang benar-benar bisa menjaga kekuatanmu. Nanti ayat itu teman-teman perkatakan setiap kali engkau ragu-ragu atau lagi punya pikiran negatif. Gampang nggak? Gampang nggak? Saya kasih tahu, tapi saya tidak menjual Tuhan ya. Istri saya kena kanker tahun 2019. Kemudian saya pelayanan, istri saya pelayanan. Kami baru dari ziarah ke Yerusalem. Istri saya adalah PI. Februari Maret pulang happy banget Yerusalem. Toto bulan Mei dicek kena kanker payudara. Mau marah nggak? Marah nggak? Marah lah. Tapi apa yang saya lakukan ketika saya melewati prosesnya? Saya tahu nih. Saya tahu Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan oleh kekuatan seiman itu. Tapi ketika hari-harinya saya melewatinya, ini buat yang negatif ya. Waktu saya melewatinya, saya pakai apa, teman-teman? Saya kasih tipsnya ya. Kamu pinter banget sih. Saya pakai firman Tuhan untuk melatih hari-hari. Gampang gak sih ngelihat istri kemo, rambutnya mau rontok, malam-malam ditanya, Beb, kok begini ya. Saya juga bingung teman-teman. Cuma katanya kan konon katanya, suami jangan nangis, nanti istri nangis kan. Saya nggak mau nangis. Lalu kemudian saya ganti ayat firman Tuhan seperti ini. Teman-teman bisa dipraktikkan. Kalau engkau menjalaninya, engkau akan tahu bagaimana rasanya. Jadi saya pakai ambil dari saya gabungkan Yeremia 17 ayat 14, Mazmur 103 ayat 3, kemudian Yeremia 33 ayat 6. Saya ganti semuanya namanya menjadi nama istri saya, Silvi. Jadi waktu saya ngeliat istri saya lagi sakit, lagi goyah segala macam, saya doa begini, sembuhkanlah, akunya ganti. Sembuhkanlah Silvi ya Tuhan, maka Silvi akan sembuh. Selamatkanlah Silvi, maka Silvi akan selamat. Sebab engkaulah kepujian Silvia. Tuhan yang akan mengampuni segala kesalahan Silvia, yang menyembuhkan segala penyakit Silvia. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Silvia kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan Silvia dan akan menyikapkan kepada Silvia kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan memuaskan hasrat Silvia dengan kebaikan, sehingga masa muda Silvi menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Gampang nggak? Gampang nggak bacanya? Gampang. Tapi ketika engkau mendoakan firman Tuhan, pedang bermata dua. Ketika engkau bacakan ini, ada satu dalam diri kita yang namanya roh Tuhan, itu lagi dek, dibangunin. Supaya apa? Imannya bangkit. Sehingga pada saat lagi mengalami itu, saya berdoa firman Tuhan ini, saya bisa melangkah lagi. Maka tips paling simple, saya kasih tips yang paling lebih dan kau senengin. Kemudian waktu engkau lagi mengalami kesulitan, dikonfes namanya. Karena dia berdoa kan, tapi nggak bisa kan? Maka sekarang gantian, confess firman Tuhan. Confess firman Tuhan, itu akan maju perlahan, maju perlahan, maju perlahan. Engkau akan mampu melewati hal itu. Mudah-mudahan kira-kira bisa menjawab. Teman-teman ada yang ngerti ya? Jadi cari satu ayat firman Tuhan yang kira-kira menjadi kekuatan. Yeremia 17, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang tidak mengalami namanya musim kering, yang senantiasa berbuah. Ketika engkau lagi sulit untuk berpikir positif, confess itu firman Tuhan. Nanti kamu lihat, ya. Saya kasih tahu sesuatu hal yang mungkin kayaknya ada ini kona. Tapi try. Kau akan melihat lagi sulit banget engkau confess firman Tuhan, engkau akan mampu untuk melangkah sedikit demi sedikit demi sedikit. Karena dia udah sulit berdoanya negatif kan. Sekarang nggak usah doa lagi, confess aja firman Tuhan, cari satu ayat supaya engkau bisa melangkah. Anyway, sebagai closing buat teman-teman tuh ya, sebuah bunga akan glooming, tahu gak ya? Pernah tahu gak ayatnya? Sebuah bunga itu akan berkembang tanpa memperhatikan sekelilingnya udah berkembang atau belum. So anyway, do not fokus dengan problemnya, fokus dengan Tuhannya. Tahu sebuah cerita orang belajar naik SIM, pernah dengar sini ya? Orang ngambil naik SIM, tapi mau
ambil ujian SIM, ada kon, 90% orang akan nabrak konnya, 10% akan sampai di tujuan. Yang bedanya apa? Waktu di interview mereka semua. Ketika engkau fokus dengan masalahnya, maka itu masalah. 10% orang yang di interview, kenapa engkau bisa fokus pilih? Karena saya fokus kepada tujuannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang setia. Maka ketika engkau lagi masalah, jangan fokus dengan problemnya. Jangan memperbesar masalahnya. Perbesar Tuhannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yes. Mam kok mau nanya Ya. kok kalau untuk orang yang merasa apa ya, kalau untuk orang yang merasa kalau dirinya itu jauh dari Tuhan itu kira-kira kalau untuk proses encounter dengan Jesus itu apakah itu sesuatu yang dia harus buka hatinya dulu untuk kayak menerima Tuhan atau kayak itu bisa aja tiba-tiba terjadi gitu. Oke. Good question banget ini. Karena aku pernah mengalami satu di kantor ya. Kan ada ayatnya kan ya. Jikalau Bapak tidak memanggil dia, ya orang tuh nggak bakal datang. Saya di kantor punya satu anak, staff saya satu cewek perempuan Katolik. Dia tahu saya pelayanan, dia tahu saya aktif. Tapi saya nggak pernah maksa dia untuk ikut. Benar. Sama satu momen ketika dia punya masalah, dia tahu harus mencari siapa. Ketika dia punya masalah, langsung datang pada saya. Bisa bantu nggak? Manggil di kantor kan manggil bang, bang nih, manggilnya bang nih. Itu mulai datang. Satu, bisa jadi belum waktunya. Tapi yang saya kasih tahu poin hari ini adalah engkau bisa mencari itu sebenarnya dengan effort. Kau bisa lakukan itu dengan beberapa hal aktivitas rohani. Ya kayak kepanen, retret, atau kegiatan-kegiatan rohani camping lainnya. Banyak banget loh kegiatan-kegiatan rohani sekarang yang udah dilakukan di gereja, di parokial, dan tidak jarang engkau menemukan encounter Jesus di sana. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi ada waktunya memang kalau engkau merasa jauh dari Tuhan, bisa jadi ada waktu Tuhan mau panggil kamu kapan waktunya gitu ya. Tapi percayalah ketika engkau bertanya seperti ini pun sebenarnya engkau lagi berjuang, cuma belum tahu cara seperti apa. Jadi tiap 2 minggu kamu harus ikut panen di sini. Tapi benar, aku ngomong benar ya. Emang orang ikut panen bisa langsung berubah. Saya ikut PD itu tahun 97. Ya. Dan 97, I tell you what, 97, saya nye itu namanya PD, saya nggak bohong. Maka saya kualat. Beneran, pas lagi PD kan, wah apa nih, ngeri banget nih. Tahu, 2001 saya jadi tim. Jadi ada waktunya Tuhan buat ini. Jadi ketika engkau diperkenalkan satu komunitas, sebenarnya Tuhan udah memanggil engkau di sini. Kalau bukan Tuhan yang memanggil engkau kemari ya, nggak mungkin hari ini bisa hari kemari. Nah dia mulai tahu nih hari ini kebenaran ini. Tapi pelan-pelan ya kita akan melihat. Siapa yang bro namanya? Aldo. Mungkin one day Aldo bisa main musik dari WL di depan nanti ya. Gitu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan punya cara gitu ya. Seperti itu. Jadi kegiatan rohani salah satunya adalah, dan yang kedua ya ada waktu Tuhan untuk memanggil orang itu untuk datang sih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Yang di online adakah yang masih mau bertanya? Iya, oke. Last question. Menurut Koko, apakah novena Santo Santa secara rutin bisa sebagai membantu kita dalam encounter Jesus? Iya dong, sangat. Jadi proses untuk mencintai Tuhan itu banyak jalannya. Salah satunya adalah ada yang doa novena kereman ilahi. Good. Ada yang jam 12 dan jam 6 doa malaikat Tuhan. Good. Kalau setiap saat engkau berusaha untuk ini, segala macam media dan fasilitas yang bisa mendekatkan engkau dengan Tuhan, itu pasti bisa bisa membuat engkau encounter Yesus. Teman-teman, saya itu closing nih ya, supaya kapan suka saya suka ngomong. Saya sampai dengan kakak saya orang pintar, piala berjejer, adik saya orang pintar, piala berjejer. Saya punya piala cuma satu, juara komputer. Yang lainnya kurang lah. Tapi saya katakan saya bukan orang bodoh, saya orang malas. Mama saya tuh selalu ngomong begitu. Saya itu SMA 1 itu nilai merah, udah mau tampar guru, udah mau dihajar sama kakak saya digini sama kakak saya. Kalau lu nggak pindah perbaiki nilai lu pindah dari sekolah. Karena kakak saya orang pintar dan dia apa zaman dulu? OSIS ya.
sama itu loh. Dia hebat banget ya, pinter. Terus saya terzolimi kan, stres kan, kakak saya pinter, dia saya pinter. Saya lagi itu tahun lama banget dah. Saya doanya apa? Doa untuk menghargai bilur-bilur darah Yesus. Mungkin teman-teman udah lama banget saya dapat itu. Saya cuma doa itu teman-teman. Dari nilai saya 5,9, saya mengalami encounter Yesus pun juga melalui doa simple doang tuh. Gara-gara doa itu, tiba-tiba saya jadi kayak punya hubungan dekat dengan Tuhan gitu. Saya ngerasa kok Tuhan dekat banget ya. Jadi Cau lagi ya, Cau satu lah teman-teman lama banget. Cau satu saya merah 5,9, ambil rapot dibilang, anak ibu mau saya tampar, masuk kelas pertama. Terus cau kedua, mama saya mau berapot kan ya, ambil kakak saya, ambil adik saya. Saya gimana mah? Belakangan aja malu mama. Saya nggak bohong, dan saya memang saya terima. Tapi dalam proses ke cau dua itu saya itu bilu-bilu Yesus, dan saya mulai tahu PD kasih Aldo, cuman belum tim, masih umat doang. Nah saya waktu doa bilu-bilu Yesus ya, percaya nggak percaya ya, tiba-tiba saya buka buku. Ah ini kayaknya keluar deh. Ah ini kayaknya nggak keluar nih. Ah ini kayak ini udah. Terus saya baca, belajar, saya tidur bisa baca. Dari 5,9 saya jadi ranking 10, berubah. Lalu saya mengatakan, apakah itu encounter Jesus? Wah jelas lah. Gara-gara doa itu, entah gimana saya punya konsentrasi jadi berubah. Tuhan punya cara macam-macam untuk bisa merubah orang yang tadinya agak kurang kayak saya, berubah jadi mulai. Dan saya endingnya satu, selesainya di CAU 3 ranking 7. Saya masih jadi orang pintar teman-teman. Berubah di situ. Kemudian karena ranking 7, SMA 1 kan, kelas 2, SMA 2, salah satu dapat apa? Pinter. Oh. So anyway, ngerti ya, ikut Tuhan tuh encounter Jesus berseri. Tapi yang saya katakan ini nyata, bukan apa yang saya buat-buat, dan that is the truth. So mudah-mudahan habis ini saya berdoa sih, benar-benar kalian harus tahu ikut Tuhan tuh nikmat banget. Tidak peduli berapa besar masalah yang kita peduli apa, Tuhan kita lebih besar daripada apapun. Jadi apapun masalahnya, saya ikutin Tuhan dengan baik. Haleluya. Oke teman-teman nih, thank you semuanya. Thank you Korey. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Korey biar semangat. Wah, luar biasa ya. Di balik semua perjuangannya ternyata ceritanya banyak banget yang bisa menguatkan. Semoga teman-teman di sini juga boleh merasa terberkati kayak saya. Kita sekarang maju ke pengumuman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Selamat datang teman-teman yang baru hadir di panen pada malam hari ini. Terima kasih tepuk tangannya, tapi belum ada yang angkat tangan. Boleh angkat tangannya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Welcome, yeay. Satu, Jessica. Welcome Jessica. Satu, Catherine, temennya Jessica. Oh, adik Jessica, luar biasa. Welcome. Eh, mungkin langsung aja ya, karena udah malam ya. Biasanya kita perkenalan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa perkenalan habis ini. Boleh di-scan tadi barcode-nya ya untuk new joiners. Oke, ini persembahan kasih untuk panen. Boleh dicatat ada beritanya panen tanggal hari ini 22 September. Ini sifatnya untuk operasional panen. Jadi kita itu sering, bukan sering, setiap panen yang itu
supaya persembahan ini berkenan di mata Tuhan. Baik, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang Kau tabur dalam setiap hati kami. Biarlah boleh tertabur di tanah subur Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Korey yang sudah membawakan firman-Mu dan pengalaman encounter with you Tuhan dengan luar biasa sehingga boleh menyentuh hati kami juga. Biarlah Kau berkati ia dan keluarganya senantiasa dengan penyertaan-Mu yang tidak pernah putus-putus untuk mereka. Dan juga untuk kami semua yang hadir di sini, biarlah kami sudah boleh memperoleh bagian yang terbaik Tuhan daripadamu dan kami ingin mengembalikan yang terbaik juga daripada kami untukmu. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapanmu. Tuhan berkati juga semua pelayan-pelayanmu yang hari ini boleh bekerja di dalam namamu sehingga hari ini panen boleh berjalan dengan sangat baik. Biarlah Kau berkati mereka juga dimanapun mereka berada dan keluarga-keluarga mereka juga Kau sertai selalu. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, thank you. Next, boleh difoto juga ya kalau nggak keburu catat. Boleh next, Johan. Oke, panen player box ini adalah kotak online untuk teman-teman yang mau didoakan, sedang kesulitan apa, butuh didoakan kekuatan dan penguatan dari kita juga, boleh banget. Ini sifatnya konfidensial, hanya tim doa panen yang tahu ini, yang tahu isi doanya. Dan akan didoakan 7 hari berturut-turut, kalau mau request lebih dari itu, boleh tulis request di formnya. Next. Come and join padi session. Nah, ini tadi Korey kan ada tanya, panen tuh berapa lama sekali? 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu? Karena 1 minggunya lagi tuh padi. Jadi habis panen ada padi, panen padi. Kita kan Senin ya. Jadi nggak bisa tuh lama-lama di kayak weekend. Jadi kita hari ini panen, next week kita padi, kita sharing bareng apa yang kita dapat hari ini. Kita bisa encounter with Jesus juga lewat teman-teman kita. Gitu. Boleh hubungi kontak person di sini atau Mega boleh angkat tangannya. Nah, boleh tanya-tanya Mega juga kalau mau join padi ya. Kita ada 3 distrik, online dan offline. Next. Oke, ini YouTube boleh juga dicek and recheck lagi kalau mau video terupdate dari panen. Next. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Kevin, Cecil, Fiona, Mega, Stephen Taslim, Richie Jonathan, Adriana Litwina. Wah, tuh ucapan happy birthday Mac dari langit. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Mega, Mega boleh berdiri Mac. Yang namanya ada di sini? Yang ada namanya di sini cuma Mega. Ayo Mega. Wah, like happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy. Hah, 8? Kok 8? Infinite maksudnya. Oke, tiup lilinnya boleh, Mac. Tiup. Iya. Oke, Koko boleh tolong didoakan. Nama-nama di sini juga boleh didoain. Dan teman-teman ya. Jadi tangan kanan ini jadi berkat banget. Jadi waktu kita berdoa, teman-teman kirim berkat devosi Mega sama teman-teman yang ada di sini ya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengalirkan segala berkat yang Kau berikan kepada kami malam hari ini Tuhan, untuk setiap sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Ada Francisco, ada Cecil, ada Fiona, ada Mega, ada Stephen, Richie, dan Adriana. Kami melihat Tuhan Yesus, tangan-tangan kami yang terjulur Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi mereka senantiasa. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada mereka Tuhan 1 tahun yang lalu. Dan hari ini juga Tuhan, kami ingin memperbaharui Tuhan setiap berkat-berkat yang mereka butuhkan untuk setahun ke depan. Segala berkat-berkat pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam setiap karya-karya, dalam usahanya Tuhan, dan dalam mencapai apa yang ingin dibangunnya Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, keberhasilan bahkan keberuntungan akan menyertai mereka senantiasa. Karena perkenanan Tuhan ada dalam diri mereka. Kau berkati Tuhan setiap rencana mereka,
Kau buat berhasil Tuhan Yesus, dan kemanapun mereka pergi Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwa Yesus sungguh hidup dalam kehidupan mereka, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Diberikan juga Tuhan untuk seluruh keluarganya, pasangannya, dan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua boleh menjadi baik. Bunda Maria, doakanlah mereka senantiasa, Santo Yosef lindungilah dan jagailah mereka. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat ulang tahun. Oke, next. Sudah selesai? Ada lagi ya? Ada ketan. Ketan. Ini dia ketan. Deketan sama panen. Jadi akan diadakan di tanggal 12 Oktober 2025. Semuanya welcome banget untuk datang karena ini fellowship, main-main, makan-makan, tidak ada beban. Tidak, tidak ada beban. Iya, nggak perlu mikir, nggak perlu mencerna. Kita semua happy-happy aja. Dicatat tanggalnya 12 Oktober jam 1 sampai jam 4 sore hari Minggu. Next. Udah ya? Habis. Thank you for joining Panen Session. Kita terakhir kita foto bersama. Next week ada Padi, jangan lupa. See you on Padi. God bless you. Hey! Wow.